kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Imbas erupsi Gunung Ruang, sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros dibatalkan. Peredaran 30 kg narkoba jenis sabu-sabu senilai 36 miliar rupiah yang masuk melalui Pelabuhan Awarange, Kabupaten Baru digagalkan Polres Baru. Ada-ada saja kelakuan bocah 4 tahun di Kota Makassar. Gara-gara main petak umpet, bocah tersebut terjebak di dalam mesin cuci. Sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros terkena dampak penutupan Bandara Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara akibat adanya erupsi Gunung Ruang. Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara kembali ditutup sejak 30 April hingga 1 Mei 2024 pukul 12 WITA karena adanya erupsi Gunung Ruang. Sejumlah penerbangan pun sempat terganggu dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju Bandara Samratulangi. Terdapat 5 penerbangan yang terkena dampak akibat Gunung Ruang kembali mengalami erupsi. 1 penerbangan tujuan Jakarta Manado terpaksa dialihkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara 2 penerbangan dari Makassar ke Manado dan 2 penerbangan sebaliknya juga dibatalkan melakukan penerbangan. Semburan abu vulkanik dari Gunung Ruang terbawa hingga ke langit kota Manado yang membahayakan keselamatan penerbangan. Operasional penerbangan di Samratulangi Manado ditutup sampai hari ini jam 12.00 WITA. Dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, informasi yang kami dapatkan terdapat sebanyak 5 penerbangan, yaitu 1 penerbangan divert dengan tujuan Jakarta ke Manado, divert ke Makassar, kemudian 2 penerbangan keberangkatan ke Manado dan juga 2 penerbangan kedatangan dari Manado ke Makassar. Penerbangan atau maskapai yang terdampak yaitu Garuda, Citylink dan juga Lion Air. Seorang ibu dan anaknya tewas setelah sepeda motor yang dikendarai menabrak trotoar di Kabupaten Maros. Jasad kedua korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Warga dan pengguna jalan berkerumun sesaat setelah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Poros Desa Salenrang, Kabupaten Maros Selasa lalu. Warga mendapati seorang wanita muda bersama anak balitanya terkapar tak sadarkan diri di pinggir jalan. Sang anak tewas di lokasi kejadian, sementara sang ibu tewas saat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Maros. Kecelakaan berawal saat sepeda motor korban melaju dari arah Kabupaten Pangkep menuju Kabupaten Maros tiba-tiba oleng ke kanan saat melintas di lokasi kejadian. Sepeda motor yang hilang kendali kemudian menabrak trotoar hingga membuat keduanya terjatuh. Biasanya ibunya itu yang parah itu gigi semua hancur. Oh begitu ya. Anaknya kayaknya kepalanya. Itu anaknya perempuan juga Pak ya, masih kecil ya? Kecil, lebih 4 tahun kayaknya. Oh, tapi tadi Pak memang sementara sunyi jalan atau bagaimana? Rame-ramenya Pak. Oh sementara rame. Hingga saat ini, unit Laka Lantas Polres Maros masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal yang menewaskan ibu dan anak ini. Sementara sepeda motor korban telah dibawa ke kantor unit Laka Lantas Polres Maros. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Plafon sebuah masjid di Kota Makassar ambruk dan membuat panik jemaah yang tengah berdoa usai menunaikan sholat asar. Diduga tiang penyangga plafon tidak kuat menahan beban karena sudah tua dan rapuh. Plafon di dalam Masjid Nurul Bahari di Jalan Andalas, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ini ambruk Selasa sore. Plafon masjid ambrol saat jemaah tenang berdoa usai menunaikan salat asar. Belasan jemaah pun berhamburan keluar masjid khawatir plafon lainnya kembali ambruk. Kejadiannya tadi setelah salat asar sudah sementara berdoa, tiba-tiba ada suara gemuruh
dari arah belakang. Ada sekitar 3 sampai 5 orang yang wanita di belakang. Ada terkena dari ambruknya itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada jemaah yang tertimpa plafon yang ambruk di bagian saf perempuan ini. Diduga plafon ambruk karena tiang penyangga sudah berusia tua dan rapuh. Saya kira ini kejadian yang tidak diharapkan tetapi terjadi. Tentunya ada kebijakan dari pengurus untuk mengatur bagaimana sembahyang ibadah ini tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Untuk sementara masjid ditutup hingga proses renovasi selesai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Peredaran 30 kg narkoba jenis sabu-sabu senilai 36 miliar rupiah yang masuk melalui pelabuhan Awerange, Kabupaten Baru digagalkan Polres Baru. Seorang kurir yang sudah 2 kali mendistribusikan sabu-sabu ini pun ditangkap. Gak main-main, ini tak kurang dari 30 kg sabu-sabu dikirim dengan kapal kayu bermuatan rumput laut dari Kalimantan. Sabu-sabu dikemas dalam bungkusan teh bergambar durian digagalkan pengirimannya oleh tim gabungan Polres Baru dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Sabu-sabu yang dikemas sebanyak 30 paket itu disita di Pelabuhan Awarangi, Kabupaten Baru 24 April lalu. Kurirnya MZN juga ikut ditangkap dan ternyata pemain sabu-sabu lama. Dari tersangka yang diamankan ini selaku penerima atau yang menerima di dermaga kiriman barang narkoba ini juga merupakan residivis karena yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan dan dari hasil pengambilan keterangan yang bersangkutan juga mengakui bahwa dia yang kedua kali. Nah, khusus untuk barang bukti yang ada di hadapan rekan-rekan, menurut keterangan tersangka adalah barang yang kedua atau trip yang kedua yang diterima oleh tersangka dari titipan orang yang sama. Pelaku pernah selundupkan sabu-sabu pertama kali sebanyak 17 kg yang masuk di kawasan Sidrap dengan bayaran 30 juta rupiah. Polisi masih terus melacak pengedar barang haram itu mengingat pelaku dikirimi narkoba oleh orang yang sama. Rencananya juga akan diedarkan di Kabupaten Sidrap. Pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup dan paling singkat 5 tahun penjara. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar.